ketemu sama Diani, Diani, Diani Kirian, Diani. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa. Luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan berkumpul bersama untuk menyembah memuji nama Tuhan. Ada amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak kami datang Tuhan Terima kasih. untuk menyembah meninggikan Kau. Haleluya Yesus. Kami mau dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. amin Tuhan, Tuhanku. Tuhanku, heran Perbuatanmu, Engkau Tuhan yang sanggup Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang Tuhan. dalam terang
Katakan dengan imanmu saudara, engkau sanggup. Engkau sanggup Yes. mengadakan Segala segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. terjadilah. Katakan Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Yesus. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup Mengadakan segala yang ku perlukan. Amin. Menurut kehendakmu terjadilah. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, Bapakku suaramu ajaib segala rancanganmu. Tuhan, ku heran. Tuhanku heran perbuatanmu. Katakan engkau sanggup, Tuhan. Engkau sanggup mengadakan Segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Katakan Bapakku Bapakku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku heran perbuatanmu. Kau Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup mengadakan Segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Katakan engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Sekali lagi katakan engkau sanggup. Engkau sanggup Mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu Tuhan, ini iman kami Tuhan. Ya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami. Karena Kau yang tahu yang terbaik. Tolong kami Tuhan. Terjadilah sesuai yang Kau mau.
Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Haleluya, haleluya, Haleluya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. seluruh hidupku tak akan goyah Selamanya. ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Nikmati Dia. pulihkan keadaanku Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. seluruh hidupku Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. seluruh hidupku Tak akan goyah selamanya. tak akan Goyah selamanya. tak akan Goyah selamanya. Amin. Bapa yang ajaib, Oh, yeah. Bapa. Tuhan, Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau lebih dari mampu Tuhan untuk menolong kami, Amin. untuk berada bersama kami, bahkan untuk menuntun setiap jalan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami dan meninggikan nama-Mu Tuhan, Engkau yang beracara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Ada haleluya. Haleluya. Ada kemenangan dari Tuhan. Amin. Amin. Firman terangi jalanku saudara. Say, firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya saudara. Amin. Katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku kekuatan. Selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Kau kan tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Saudara, bisa lebih semangat. Minta tepuk tangannya semua di atas kepala dong. Haleluya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Amin Tuhan. Bagiku selama Hanya di dalam di dalam nama-Nya Yesus dia sumber. Oh Tuhan. sepanjang hidupku. Hanya Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. akan bagiku selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya mau ngomong sedikit paling di sini. Sebelum kita masuk firman, sebelum kita naikkan penyembahan kita. Seperti yang Bapak Ibu tahu ya, keluarga kami baru kehilangan keluarga dari mama. Tante kami, tante saya, kakaknya mama, dipanggil Tuhan minggu lalu. Sabtu menuju Minggu, hampir jam 12 malam. Saya rasa Tuhan baik. Karena gini, minggu lalu, seminggu sebelumnya, saya ngerencanain liburan saya ke Bandung. Liburan loh ya, rencana liburan. Tapi Tuhan ngesetting semuanya supaya saya bisa ngabisin waktu terakhir saya sama tante saya. Even dia gak sadar. Begitu saya sampai sana, masuk ICU. Blas, gak sadar.
Saya sampai hari Rabu, hari Kamis malam papa mama sampai, dan seluruh keluarga dari saudara-saudara tante itu akhirnya datang. Tante saya sudah cuci darah selama 10 tahun. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. 10 tahun saudara, dari 2012, 2022. Perjuangannya luar biasa. Dari tubuhnya masih bisa bertegak sampai setiap jalan harus bungkuk. Bahkan dia di akhir-akhir hidupnya hidup sendirian. Ditinggal suami, anak-anaknya sibuk sama keluarganya sendiri dan kegiatan lainnya. Ya karena satu dan lain hal. Tapi satu saudara, yang bisa saya ambil dari hidupnya dia adalah dia gak pernah ngeluh. Bukan keluhan yang kami dengar, tapi firman. Itu santapannya dia setiap hari. Itu yang dia lakukan setiap hari. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Ada banyak teladan di sekitar kita. Tapi terlebih lagi kita harus bisa mencontoh apa yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. haleluya Tuhan Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih Yes, Lord. luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Bahkan lebih tinggi. Lebih tinggi dari cakrawala, Amin. tak terbatas kasih-Mu. Hanya karena Engkau Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Mari angkat penyembahan ini bersama-sama saudara. Katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Dari cakrawala. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Namun Kau selalu peliharaku. kasih-Mu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku lebih luas. Mari Bapak Ibu yang ada, siap untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut Tuhan. Kita mau dengar firman-Nya. Haleluya Tuhan. Lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Sekali lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu. sungguh Ku bersyukur. terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Bapa yang baik, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kalau saat ini adalah waktu-Mu berbicara, kami mau duduk diam Tuhan, dengan telinga yang mendengar dan hati yang siap ditanam dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah lebih keras dari apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita? Ada semangat? Apakah mengenali muka saya? Ayo tunjuk tangan, siapa yang mengenali muka saya? Wah sedikit, ternyata saya tidak dikenal ya. Jadi beberapa, udah belasan tahun mungkin ya. Saya gak kesini ya Theo ya. Belasan sampai gak ya? Belum, sudah ya. Sampai belasan ternyata. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Yohana Bangun. Nah, ibu saya yang pakai baju merah, adik saya yang pakai garis-garis, dan adik saya lagi Thomas, dan kakak saya Kak Lina, dan bibi saya Bibi Rahel. Banyak ya keluarga saya ya. Nah, tapi tidak terlepas daripada itu, saya mempunyai satu suami. Boleh tolong diri Dedi? Coba liatin mukanya dulu, maskernya dibuka dulu supaya mengenal. Ya, itulah suami saya ya. Dikasih Tuhan satu dan anak 3. Ya, jadi anak saya, mana Benaya?
Oh, sekolah minggu ya. Ini Dedek nih, Dedek coba diri Dek. Nah, Dek. Nah, ini anak kedua saya Kimberly Nathaniela Meliala. Nah, yang ketiga masih bayi, masih di rumah, namanya Ayelet Mailisa Meliala. Jadi Ayelet itu nama Ibrani yang artinya rusa betina. Oke, saya tinggal di Green Garden, Jakarta Barat. Kegiatan saya sehari-hari sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga. Seperti yang dulu pernah saya minta 3 tahun lalu sama Tuhan. Tuhan, saya udah punya anak, 2 waktu itu 2. Dan saya pengen deh spend time, saya pengen melihat bertumbuhnya anak-anak saya. Saya capek kerja Tuhan, saya capek. Nah seperti itu. Padahal di situ Tuhan lagi berkati saya dalam pekerjaan saya. Tetapi kenapa ya saya minta hal seperti itu? Yang kadang-kadang sekarang bagi saya aneh ya, mintanya seperti itu. Dan Tuhan sangat amat baik, ternyata Tuhan kasih. Tuhan kasih saya menjadi ibu rumah tangga. Wah dahsyat ya Tuhan ya, saya dikasih sesuai apa yang saya minta. Tapi ternyata mengeluh, ya sebagai manusia mengeluh, waduh single income ternyata repot ya. Punya satu pendapatan hanya dari suami itu repot. Ternyata repot sekali, enakan punya 2 income Tuhan. Nah ini mengeluh terus, mengeluh. Tapi saya tetap mengucap syukur walaupun dalam keadaan apapun, apalagi kemarin di saat pandemi ya, semua orang merasakan jatuh. Merasakan semua nggak ada artinya, tetapi kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa, kita aja selamat aja udah syukur. Sampai sekarang toh kita masih bisa berdiri, masih bisa makan, masih bisa bertemu di sini bersama saudara-saudara, itu merupakan anugerah yang terbaik. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Saya kebetulan di sini Gloria lagi mempunyai tema ya, 1 bulanan ya Theo ya. 1 bulan apa setahunan? 1 bulan pasti ya, kalau setahun terlalu banyak. 1 bulan itu tentang found yang diambil dari Lukas 19 ayat 10. Tapi kita tidak mau asal comot ayat ya, tapi kita mau mulai dari ayat 1 dulu. Tema judul yang saya berikan adalah Semangat Kejar Yesus. Nah, semangat kejar Yesus, judulnya bagus nih menurut saya. Nah di sini cerita tentang Zakeus ya. Zakeus itu adalah orang yang sangat teramat kecil. Mari kita buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Berjudul Zakeus. 1 ayat 1. Yesus masuk di kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, Yeriko ini adalah kota yang sangat makmur, yang sangat bagus, yang dimana banyak perdagangan di situ. Yang dimana itu banyak bisnis, yang dimana bisnis itu pasti berhubungan dengan bayar pajak, ya bayar pajak. Jadi karena banyak bisnisnya, banyak barang dagangannya harus membayar pajak kala itu. Dan kemudian di ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang kaya. Nah di sini kaya. Kalau dibilang pemungut cukai aja pasti udah kaya ya. Jadi siapa yang punya teman saudara yang kerja di kantor pajak pasti kaya ya. Kalau kita bisa lihat kaya. Dan di sini Zakeus adalah kepala pajak. Kira-kira menurut Bapak tajirnya tajir banget nggak Pak? Tajir banget ya. Udah kaya, udah jadi kepala pemungut cukai, tinggalnya di kota yang benar-benar makmur, yang sejahtera, yang banyak perdagangan di situ, yang ada uang si Zakeus tambah banyak, tambah melipat-lipat. Kenapa? Karena pemungut cukai itu langsung setoran kepada kepala pajak. Ibarat kepala pajak di sini dirjen pajak lah ya, dirjen pajaknya. Ya seperti itu ya. Lanjut ke ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang sebab badannya pendek. Ya, jadi badannya pendek. Boleh dilihat nggak? Saya kasih sedikit sih. Oh belum ya. Di situ saya kasih gambar kartun Zakeus. Dia pendek perawakannya. Nah ya, belum ya. Oke nanti kita lihat. Kemudian
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Nah, di sini pohon ara banyak banget jenisnya. Kalau kita lihat ada yang kecil ya, ada yang besar. Tapi yang dimaksud di sini adalah pohon ara yang seperti beringin. Kalau kecil dia nggak bisa mungkin dipanjat si Zakeus, walaupun Zakeus itu kecil, tapi tetap tidak bisa dipanjat. Karena pohon aranya seperti beringin, makanya bisa dipanjat. Kenapa dia manjat? Dia lari mendului orang-orang yang sama-sama mengejar Yesus. Tapi ternyata si kecil ini tidak mau kalah, dia lari duluan dan langsung manjat pohon ara. Yang kemudian di situ ketika Yesus sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, di sini ada netizen ini yang melihat Zakeus, siapa dia? Kok bisa Yesus bisa mampir ke rumah orang berdosa? Ya, jadi di sini ya Zakeus ini adalah orang Yahudi. Bisa kita lihat di PowerPoint saya, mungkin bisa dibuka. Siapa sih Zakeus? Zakeus ini adalah seorang Yahudi. Nama Ibraninya adalah Zakai, artinya murni, tahir atau baik. Nah, jadi dari arti Zakai ini adalah mempunyai arti yang sangat bagus. Karena itu Zakai itu disebutnya menjadi Zakeus. Kemudian Zakeus ini kepala seperti kita lihat di ayat 2 ya. Bahwa di ayat 2 bahwa di situ si Zakeus ini adalah pemungut cukai di Yeriko yang makmur, seorang pemimpin yang mengapalai para pemungut cukai. Kemudian dia kaya raya, udah dilihat ya, belum ada ya. Dia adalah kaya raya, kemudian perawakannya kecil, tetapi endingnya dia nanti akan bertobat. Nah, di sini kita mau mulai cerita tentang siapa sih pemungut cukai itu. Biasanya pemungut cukai itu dia tidak akan berani pergi ke sinagog. Sinagog itu adalah bait Allah ya, di mana semua bangsa Israel di saat mereka mau beribadah, mereka datang ke sinagog untuk beribadah. Nah, di situ Zakeus nggak boleh datang ke tempat ibadah itu. Kenapa? Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Orang bangsa Yahudi itu sebel sama pemungut cukai. Kenapa? Karena dia bekerja untuk orang Romawi. Jadi mereka berpikir, pengkhianat loh, pengkhianat. Karena mereka mengkhianati dengan mengambil pajak-pajak daripada bangsa Israel, seperti itu. Nah, kemudian Zakeus ini dan juga pemungut cukai lain membutuhkan tempat untuk berdoa. Jadi nggak bisa di sinagog, jadi dia mencari tempat gimana caranya tetap dia berdoa. Nah, kemudian di Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihani aku orang berdosa ini." Nah, jadi pemungut cukai itu susah sekali untuk melakukan ibadah. Kemudian dia juga dicaci, diejek karena bekerja untuk pemerintah Romawi. Kalau kita bangsa Indonesia tuh yang biasanya kita caci siapa dulu zaman dahulu? Kita kan dijajah sama Belanda. Biasanya kalau orang yang kerja sama Belanda, pasti kita akan mencaci ya, bekerja untuk Belanda, ya penjajah biasanya. Nah, seperti itulah gambarannya. Kemudian pemuka agama memandang pemungut cukai ini sebagai seorang berdosa karena tindakan mereka sering memungut cukai lebih daripada yang harus dipungut. Nah, jadi di sini pengertiannya bahwa kadangkala si pemungut cukai ini dia misalkan harus bayarnya 5%. Ternyata dia bisa aja ngambil 7%, bisa mengambil lebih daripada yang harus dibayarkan. Kemudian pemungut cukai ini tidak disukai, dipandang rendah oleh pemuka agama. Kalian tahu ya, pemuka agama biasanya suci banget, membuat hal-hal yang beribadat baik, ya kan, beribadat dengan baik, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hukum Taurat. Boleh tahu di sini ya, hukum Taurat dibilangnya adalah 10 hukum. Tetapi ternyata kalau kita telusuri bukan 10 hukum, tetapi 613 hukum yang harus dijalankan.
jika satu hukum Taurat tidak dijalankan, 612-nya batal. Nah, jadi orang Israel itu sangat teramat capek ya. Kenapa? Karena kita aja di sini hukum-hukum yang di Indonesia kadang-kadang kita capek. Atau hukum dalam rumah tangga deh ya kan. Dedi jangan pulang larut malam, ternyata pulang. Nah jadi kan saya mau punya hukum rumah tangga. Jangan ini ya, jangan itu ya. Kadang-kadang blablas ya. Di sini bangsa Israel mempunyai 613. Yang dimana 612-nya aja sudah dilakukan, satunya enggak, batal. Seperti itu firman Tuhannya ya, di dalam perjanjian lama. Nah jadi sangat susah, 600 aja, 13-nya tidak dijalankan, batal juga. Karena itulah Yesus datang ke dunia ini hanya memberikan 2 hukum kasih. 1, mengasihi Tuhan Allah. 2, mengasihi sesama, vertikal dan horizontal. Ya, jadi gitu. Jadi Yesus itu menyederhanakan hukum yang 613 itu menjadi 2 hukum. Kalau kita mengasihi sesama, nggak mungkin loh kita mencuri. Kalau kita mengasihi Thomas, saya nggak mungkin membunuh Thomas, betul nggak? Wah kejam banget. Kalau saya mau mengasihi sesama, saya harus menghormati mama saya, gitu. Nah jadi sangat very simple. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa memberikan persepuluhan kepada gereja. Bukan hanya melihat perpuluhan ini begini-begini, enggak usah. Ya, jadi hanya kita mau taat sama Tuhan, memberikan perpuluhan dengan kasih, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan ketakutan. Kalau enggak beri perpuluhan lo ya, nanti enggak diberkati. Nanti ada belalang pelahap. Itu tudingan-tudingan yang lama. Tetapi karena kita sudah dibebaskan memberi perpuluhan karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Supaya ada perbendaharaan di dalam rumah Tuhan. Seperti itu. Kita memberikan persembahan 2.000 dilecak-lecak. Nah itu tidak mengasihi Tuhan, tidak memberikan kasih kepada Tuhan. Tapi kita bisa jangan sampai kelipet ya, memberikan yang terbaik untuk persembahan. Nah itulah mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti berdoa. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita membaca firman-Nya. Supaya apa? Firman itu menjadi panduan buat hidup kita. Saya terus terang sampai sekarang, puji Tuhan saya sama suami udah lepas kemarin baca tahunan ya. Ya Dedi ya, kayaknya senang banget deh tahunan. Kita ada grup. Nah kemudian ini kuartal kedua, dalam 1 tahun ini kedua kita membaca Alkitab. Wah enak banget, ini sekarang udah masuk keluaran lagi nih. Tapi kadang-kadang bosen ya, wah keluaran lagi ya kan. Kemarin baru selesai baca Alkitab, tapi sekarang harus baca lagi. Ternyata sekarang bisa mempunyai makna yang beda loh. Bukan hanya yang kemarin-kemarin kita punya pengertian kemarin seperti ini. Mungkin dengan membaca lagi kita akan mempunyai pengertian yang lebih beda lagi. Karena apa? Roh Kudus tetap bekerja di dalam kita membaca Alkitab. Kemudian balik ke pemungut cukai. Pemungut cukai tidak berani datang ke altar mendekati imam di saat zaman dahulu. Mereka mau menyatakan pengampunan dosa melalui korban dan datang kepada imam. Kalau mereka mau datang ya untuk mereka diampuni dosanya. Karena sekarang Yesus sudah datang, tidak perlu lagi tuh ya mengorbankan domba. Kalau kalian pikir di sini, kita di sini berpikir kalau seandainya masih harus mempersembahkan korban, banyak banget tuh binatang-binatang yang harus kita korbanin. Bukan hanya seperti itu, yang tidak bercacat celak. Ya domba-domba, di sini kebetulan nggak ada domba ya. Kalau mungkin mau korban pasti kambing, ya kambing. Kambing itu juga harus yang tidak cacat, harus didetail dulu nih kakinya bengkok nggak? Kalau bengkok no. Ya, tapi mulutnya sedikit miring nggak boleh. Nah jadi harus benar-benar sempurna. Kala itu, kalau kita masuk di situ seperti itu, stres nggak Bapak Ibu? Harus berkorban lagi. Buat salah langsung korban. Buat salah harus penebusan dosa. Susah sekali ya. Tapi karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu menyelamatkan kita. Saya dulu berpikir, kenapa sih Yesus harus tumpahin darahnya? Kenapa sih Yesus harus disalib? Kenapa? Ya kan? Oh, karena saya tahu, lama-lama saya berpikir dosa adalah mati. Di saat Adam dan Hawa melakukan dosa, itu harusnya mati.
Tapi ternyata mereka tidak mati loh, tidak mati. Tapi malah mereka merasa diri mereka telanjang, ngumpet mereka di saat Tuhan datang. Nah di situ Tuhan melihat, Tuhan tahu mereka ngumpet, Tuhan tahu mereka berdosa. Tapi Tuhan langsung dengan inisiatif Tuhan sendiri, Tuhan menyembelih domba yang tidak berdosa. Saat itu terjadilah pembunuhan pertama. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Mati ganti mati. Tapi karena Tuhan menyelamatkan Adam dan Hawa itu, makanya terjadilah penumpahan darah melalui domba yang tidak bersalah. Nah di situ di saat penumpahan darah, kulitnya ditutupi ke badannya Adam dan Hawa. Kenapa tidak berkenan pakaian yang dari pohon tadi? Karena tidak ada yang namanya berbau darah. Karena sudah berdosa harus ditebus dengan dosa. Nah barulah saya mengerti, oh karena Tuhan dulu yang langsung ya menyembelih domba tadi, sehingga si Adam Hawa tidak mati dalam hal jasmani dan rohani. Malah Tuhan memberikan berkat loh. Kita di sini berpikir kutuk ya, pasti dikutuk tuh si Adam dan Hawa. Enggak, coba lihat di situ nanti. Bersusah payah melahirkan. Nah, di situ bersusah payah melahirkan enggak kutuk. Kenapa? Itu adalah suatu berkat di mana Tuhan menjanjikan banyak keturunan. Nah, di situ Adam diberikan perintah untuk mengusahakan tanah untuk mereka bisa survive, bisa berjuang di dunia bukan di Firdaus ya, mereka sudah dilempar keluar dari Taman Eden. Seperti itu. Jadi disuruhlah laki-laki itu mengusahakan berjerih payah untuk apa? Untuk menghidupi si Hawa. Seperti itu. Yang dikutuk sebenarnya apa? Tanah yang dikutuk. Ya kan? Tadinya tanah subur. Tapi karena dosa tadi, apapun kita harus mengusahakan tanah itu. Ya seperti itu. Jadi kalau ular memang harus dikutuk. Bersusah payahlah dengan perutmu berjalan ya. Seperti itu. Makanya saya tahu, oh kenapa Yesus harus disalib dengan darah yang tercurah. Untuk apa? Pengganti domba yang awal dulu Tuhan sembelih. Seperti itu. Sebelum Yesus, bangsa Yahudi itu selalu mempersembahkan korban sembelihan. Kalau yang miskin-miskin itu dia harus pakai burung atau tepung. Tapi kalau yang sekiranya berada atau kaya, mereka harus menyembelih domba-domba yang tidak bercacat celah. Seperti itu. Jadi Tuhan menyembelih domba, kemudian bangsa Israel menyembelih domba dengan penumpahan darah. Dan ternyata di perjanjian baru kita nih ya generasi Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi untuk mempersembahkan korban sembelihan untuk menghapus dosa, enggak perlu. Oh jadi itu ya Tuhan ya. Tuhan mati di atas kayu salib jadi hina untuk apa? Untuk saya yang berdosa. 2009 saya mau cerita sedikit tentang saya. Saya adalah orang yang terhilang. Sebelum 2009 saya orang yang terhilang. Mungkin di sini banyak tahu tentang saya dan keluarga saya. Selesai S1, selesai SMA ya Maya, saya langsung ke Jakarta sendiri tanpa takut. Saya sekolah, gimana caranya gue harus sekolah, S1 minimal S1. Akhirnya luluslah S1 di tahun 2003, 2004. Nah disitulah saya memulai untuk saya mau berusaha bekerja. Tiba-tiba pekerjaan saya lumayan enak, dapat uang. Dengan teman-teman pergaulan yang kira-kira pergaulan duniawi ya. Nah di situ saya jatuh ke dalam dosa. Saya menikmati dosa itu dengan apa? Jalan-jalan sama temen dugem ya. Terus pulang kadang nggak pulang karena saya ngekos dulu ya. Saya ngekos terus saya pokoknya mencoba hal-hal yang anak muda lakukan sekarang. Seperti apa? Minum-minuman keras. Siapa yang masih minum? Oh nggak ada di sini ya, di sana ada, ya di luar ada. Nah siapa yang narkoba? Ayo tunjuk tangan. Masa saya sendiri? Ayo nggak ada ya?
Wah baik-baik di sini, cuman saya sendiri ya. Yeay. Nah kemudian di situ saya terjerat dengan narkoba. Terus terang, saya rasanya bagi saya yang penting ada duit ya kan. Terus apalagi arti hidup, saya nggak ngerti arti hidup. Kenapa? Karena saya hanya lahir dari keluarga Kristen. Dari keluarga Kristen. Saya sebenarnya bukan Kristen, hanya lahir di keluarga Kristen. Saya belum diselamatkan. Karena itulah saya berpikir, ya hidup enak-enak aja ya, enak-enak aja. Ngapain lagi muda nggak takut, nyetir ngebut nggak takut, nyetir sambil mabok-mabokan nggak takut, apapun nggak takut karena masih muda. Kalau sekarang suruh nyetir udah takut-takut, takut mati ada anak, seperti itu ya. Nah kemudian tahun 2009 saya bertobat, Tuhan menemukan saya dan saya mencari Tuhan. Di tahun 2009 saya berkomitmen, Tuhan saya nggak mau lagi deh begitu-gitu ya, dunia-dunia banget. Saya lepasin semua. Nah di saat lepasin semua 2009, gak gampang saudara. Saya tetap jatuh dalam dosa. Kenapa? Dosanya gak rutin. Dulu kan rutin tiap Jumat. Senin sampai Jumat kerja ya sampai malam. Kerjanya bener tuh. Tapi pas Jumat malam, thanks God if Friday. Terima kasih Tuhan kalau sekarang udah Jumat. Kenapa Jumat? Udah bebas kerjanya. Karena Sabtu dan Minggu tuh harinya party ya kan. Seharinya party, makanya thanks God if Friday. Nah kemudian Jumat pergi, Sabtu pergi, Minggu pulang, tidur. Makanya mama saya dulu, mama ingat nggak kalau saya kalau Minggu pulang nggak boleh diganggu ya. Kalau saya dibangun saya bisa marah banget karena saya capek ya kan. Nah kemudian di saat saya bertobat, saya komitmen sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ya udah bentuk saya Tuhan, bentuk. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dan itulah Tuhan tetap setia menunggu saya sampai benar-benar stabil. Jadi di saat tahun 2012, thanks God, Daddy sebenarnya harus thanks God loh, gue udah benar ya. Kalau gue belum benar gimana? Ya kan, rumah tangganya pulang, Dad tunggu ya, dugem dulu ya, tunggu di rumah ya. Ya bisa gitu nggak? Saudara bisa ya. Tapi thanks God 2012 saya udah dari 2009 ke 2012 itu berapa tahun saudara? Berapa? Nah 3 tahun, 9, 10, 11, 12, waduh lumayan ya 3 tahun ya. 3 tahun itu ibarat anak kecil yang udah bisa berlari sebenarnya. 3 tahun udah bisa berlari ya. Nah udah berlari, udah bisa mencari sesuatu hal. Nah di situ, tapi saya terus dorong diri saya untuk boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan terus. Dan Tuhan tidak menghitung berapa kali saya jatuh. Tetapi Tuhan melihat berapa kali saya bangkit seperti itu. Jadi saya benar-benar bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan Engkau penyelamat aku. Engkau you found me, you find me, you found me. Terima kasih Tuhan bahwa saya yang tadinya tersesat saya ditemukan. Karena dalam Lukas 19 ayat 10 itu bahwa anak boleh tolong dibuka Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari saya, menyelamatkan saya yang hilang. Yang hilang itu bisa dibilang adalah yang sesat. Yang sesat karena Tuhan datang bukan untuk orang yang tidak berdosa. Ya, jadi penumpahan darah itu untuk orang-orang yang berdosa. Karena itulah saya yang berdosa telah ditemukan Tuhan dan telah diselamatkan. Udah seperti itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Jadi mau apa saya kalau saya udah dikasih anugerah? Karena anugerah itu adalah hal yang luar biasa yang kadang-kadang kita harus nikmati dan syukuri untuk perubahan yang terjadi dalam diri kita. Anugerah itu. Sampai ketika saya belum punya anak, waktu pernikahan saya 2 tahun saya nggak punya anak, akhirnya saya bisa punya anak. Nah setelah punya anak, 1, kedua, ketiga ya. Nah itulah Tuhan benar-benar terima kasih Tuhan. Tuhan semua membuat semuanya adalah sempurna. Sempurna mempunyai keluarga yang tidak jatuh dalam dosa, yang mempunyai anak-anak yang saya lihat kadang-kadang muka anak-anak itu benar-benar itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau saya depresi, saya stres, ngelihat aja muka anak-anak benar-benar
kayaknya apa ya, lukanya hilang. Jadi capeknya hilang melihat anak-anak. Karena itulah mereka adalah investasi saya dan suami saya. Mau kemana mereka adalah tugas tanggung jawab saya sama suami. Dan saya mengajarkan takut akan Tuhan untuk mereka. Makanya kemarin saya ada guyon-guyon sama si Kimberly itu khususnya. Dek, jangan nakal ya, nanti dosa. Kerajaan Allah sudah dekat. Saya ngomong kayak gitu. Terus dia bilang suatu saat sama abangnya, bang, jangan nakal abang ya, jangan nakal. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat, katanya gitu. Jadi saya ketawa di situ. Wah, ini anak pinter sekali ya, seperti itu. Jadi mereka ini kita didik untuk benar-benar mengerti Tuhan Yesus. Kadang-kadang, Mami, kalau Tuhan Yesus punya handphone enggak? Enggak, nak. Iya, Tuhan Yesus punya handphone ya? Enggak. Karena zaman sekarang ibu bapak, mereka ini generasi handphone, generasi gadget. Ya, jadi mereka berpikir Tuhan itu sama seperti kita yang memerlukan gadget. Nah, jadi saya berpikir, enggak nak. Oh iya, berarti gitu ya. Yang buat handphone tuh Tuhan Yesus ya? Bukan. Siapa? Manusia, saya bilang gitu. Oh ya, dia mikir, pelan dulu mikir, nggak lama, Mami, berarti Tuhan Yesus itu bosen ya di atas sana ya, katanya gitu. Karena dia nggak punya handphone. Nah, jadi saya bingung untuk bisa gimana caranya ngajarin dia untuk handphone itu bukan segalanya yang Tuhan inginkan, seperti itu. Jadi ini sebenarnya cambuk buat saya sama suami. Kadang-kadang, dan juga mungkin Bapak Ibu di sini ya, bangun tidur ngelihatnya apa? Handphone. Mau makan? Handphone. Mau ngapa-ngapain? Handphone. Nggak ada handphone ketinggalan waktu pergi, balik nggak? Balik. Kalau nggak, bete. Ya nggak bisa nelpon orang. Apalagi sekarang ada OVO ya, nggak bisa jajan. Ya kan? Nggak bisa jajan. OVO banyak, apa yang banyak diskonan? Sekarang udah nggak ada ya, dulu banyak tuh. Jadi jangan sampai lupa bawa handphone, seperti itu. Nah, ini yang kita balik lagi ke Zakeus, bahwa Tuhan yang mencari Zakeus. Walaupun di situ Zakeus lari-lari mencari Tuhan, ternyata di situ Tuhan tetap mencari. Nah inilah Zakeus, bisa saudara lihat. Nah ini mainannya Kimberly nih, kartun-kartunnya Zakeus tuh pendek, pakai kalung emas yang besar-besar ya. Di sana pakai jubah, pasti jubahnya mahal tuh, mahal banget. Jadi di saat mahal, kalau jubah saat itu, kalau dia lari menuju pohon ara, kalian bisa lihat nggak anak yang orang cebol, terus tiba-tiba pakai jubah, genjreng apa? Bisa bayangin ya, dia tetap semangat cari Tuhan, kejar. Karena apa? Siapa sih Tuhan Yesus itu? Karena dia lihat, kita bisa lihat ya, Matius itu seorang, kalau ada yang tahu Matius? Pemungut cukai. Nah mungkin dia di situ mendengar Matius saja, pemungut cukai aja bisa jadi muridnya Yesus. Dia kan seorang pemungut cukai, kepala lagi. Dia lari mau kepo. Kenapa sih Matius itu bisa diselamatkan? Saya mau coba, mau tahu siapa sih itu Yesus itu. Karena dia dengar. Lari dia naik, manjat supaya bisa terlihat. Ternyata Yesus itu melihat langsung. Zakeus turun. Saya mau mampir ke rumah kalian. Kalau kalian di sini saudara dan saya mungkin kalau ngelihat orang berdosa, terus tiba-tiba ada presiden yang datang ke rumah orang berdosa itu, bilangnya gimana? Jangan presiden ya, siapa? Yang kecil, yang di depan mata aja ya. Misalkan Theo nih. Theo kan gembala. Terus dia ini datang menghampiri siapa ya yang berdosa di sini? Mary aja deh. Mary. Ya kan, Mary ini berdosa banget nih, ya kan. Di situ Theo nyamperin rumah Mary. Terus yang lain pada bilang apa? Bang Barus bilangnya, jangan Bang Barus imannya udah dewasa. Ayo, Bapak, waktu Theo lagi ke rumah Mary, mau main-main atau mau makan lah di rumahnya Mary. Mary ini berdosa banget Pak, kelakuannya jahat. Pokoknya suka berkelahi, suka mencuri, suka apapun dosa dia borong Pak. Nah, Theo datang ke rumahnya si Mary, Bapak ngomong apa? Iri hati, pasti apa ya? Saya nih bener loh, Bapak ini bener loh, ya kan? Terus Theo kenapa nggak mampir ke rumahnya si Bapak ini malah ke rumah Mary? Nggak bener. Nah seperti itu, jadi ada cemooh di bangsa-bangsa Israel yang saat itu sedang berkerumun. Kutukan
kutukan. Terus ngomong kasar, ngomong jelek. Apalagi situ banyak orang-orang Farisi Pak yang benar-benar ngerti tentang firman ya. Di situ Mary dizolimi, bahkan Theo juga dizolimi juga ya gak. Mau aja sih Pak Gembala ini datang ke rumah Mary. Nah seperti itulah yang dialami Tuhan Yesus dan Zakheus. Tapi Tuhan Yesus gak peduli karena kita bisa lihat cerita di situ. Yesus itu menghampiri orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang yang benar-benar hancur hati, yang buta, yang sakit, semua Tuhan Yesus datangin, ya, sembuhkan. Dia tidak mencari orang-orang Farisi yang benar-benar yang udah ngerti firman, ya, malah kadang-kadang suka berargumentasi tuh, ya, si Farisi sama Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus. Dia nggak tahu si Farisi ini kalau Tuhan Yesus ini firman. Semua yang keluar dari mulutnya adalah perkataan firman. Karena Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia, inkarnasi menjadi manusia. Kalau nanti kita mikir nih ya, dulu kan bangsa Yahudi kan bilang, bukan nih Mesias, bukan Yesus. Jadi maunya apa? Kalau Allah tadinya turun ke dunia, kita di sini semuanya sanggup nggak? Gak sanggup. Deketin matahari aja sanggup gak Pak? Gak sanggup. Ya Tuhan itu lebih daripada matahari. Kita tidak akan pernah sanggup melihat Allah seperti Musa. Musa itu aja dia harus banyak peraturan yang harus Musa jalani di saat menghadap Tuhan. Ya, di saat menghadap Allah. Karena dulu langsung Nabi itu langsung berhubungan langsung dengan Allah. Karena belum ada namanya Yesus datang. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini sama seperti proses lahirnya seorang bayi. Ya, bayi. Tapi bedanya kita kan juga dari bayi ya. Tapi bedanya si Yesus ini bukan bayi yang dengan hubungan suami istri. Tetapi dari perawan manusia. Nah, jadi seperti itu. Bukan lagi jatuh ya Yesus jatuhnya aja plung ya kan kayak saudara kita. Ada Tobas, maaf ya Pak. Nah kemudian di sini perubahan hidup yang dialami Zakheus. Hidup lamanya Zakheus adalah orientasi pada diri sendiri. Kalau orientasi pada diri sendiri adalah egois, sombong, gue ya kan? Apa semua orientasi diri sendiri. Gak takut, gue kaya, gue berjabatan, gue punya kerjaan bagus, gue punya uang, seperti itu. Nah kedua mengambil dari orang lain. Nah mengambil. Enak kan mengambil ya daripada memberi ya. Nah mengambil tuh enak tuh kalau mengambil. Kemudian memandang orang lain sebagai objek keuntungan. Siapa di sini kalau berteman milih-milih? Hah, Dede? Pasti ada ya. Kalau kita memilih teman, dia teman menguntungkan enggak? Kalau merugikan ya enggak mau lah. Nah, terus ini melakukan sesuatu untung enggak? Pasti kan manusia seperti itu ya. Semua menjadi objek keuntungan. Apa-apa untung enggak? Benefitnya buat gue apa? Buat saya apa? Seperti itu. Kemudian tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Di saat Zakheus menjajah orang-orang lemah dengan mengambil cukai-cukai itu, pajak-pajak itu, tidak memperhatikan kemiskinan orang-orang. Malah Zakheus dan pemungut cukai lainnya bergelimang harta. Seperti itu. Tapi setelah Zakheus didatangi Yesus, bahkan makan di rumahnya, terjadilah mukjizat yang besar terhadap Zakheus dan keluarganya. Sehingga Zakheus itu diubahkan. Yang pertama adalah orientasinya diri sendiri, sekarang dia berorientasi terhadap sesamanya, ya. Memberi kepada orang. Apa contohnya? Tuhan, saya akan memberi setengah daripada harta saya. Nah, jadi kalau seadanya punya uang misalkan 100 juta. Terus saya memberikan sama semua nih dari kalian 50 juta. 50 juta ya saya kasih ya masing-masing berapa-berapa ya 50 juta. Berarti kan saya sisanya berapa? 50 juta di saya. Saya cuman sisa punya uang 50 juta. Tapi ternyata nextnya adalah siapa yang merasa ditindak, dirugikan, dikembalikan 4 kali. 4 kali. Yang dulu tuh di perjanjian lama tuh kalau seandainya merugikan orang, ya mencuri orang, itu dibebankan, misalkan mencuri saya daripada Theo 100 juta.
Saya kembalikannya 120, karena apa? 1/5, 20% saya berhak untuk memberikan ke Theo. Jadi 100 tambah 20 juta ya, karena saya mencuri ngambil daripada dia. Berarti saya ngasih 20 juta, 120 bunganya ya Pak ya, bunga ya. Nah di sini bunganya berapa? 400%, 4 kali lipat katanya. Jadi kalau Zakheus menipu Theo 100 juta, baliknya jadi 500. Nah sekarang bayangin ya, di situ sisanya daripada kekayaan si Zakheus itulah berapa? 50 juta. 50 juta, katakanlah 50 juta. Kalau semuanya berpikir enggak, mereka semuanya pasti ditindas sama si Zakheus dong. Semuanya pasti minta bagian dong. Ayo balikin 5 kali lipat, 4 kali lipat. Ya kan? Habis enggak? Habis uangnya Zakheus, bahkan bisa miskin seperti itu. Kemudian memandang orang sebagai objek kasih Yesus. Karena dia sudah diselamatkan. Kelima, peduli dengan orang lain dan mengembalikan yang tadi saya bilang, Imamat 6 ayat 1 sampai 5 itu, ya tadi cuman hanya memberikan 1/5. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau seandainya kita kita nyambungin dengan Lukas 18, boleh tolong multimedia? Lukas 18 ayat 18 sampai 27, saya bikin singkat ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, di mana ada seorang pemimpin, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal katanya. Kemudian jawab Yesus, mengapa kau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain Allah. Dan engkau telah mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, bla 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 bla, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong ya. Terus kemudian hormati orang tuamu, dan orang itu bilang, udah Tuhan, semuanya sudah, katanya seperti itu. Tapi kata Yesus, masih tinggal satu lagi, jualah segala yang kau miliki dan ikutlah aku. Ternyata si orang kaya itu, pemuda kaya itu gak mau, karena hartanya sangat banyak. Karena keterikatan dia terhadap mamon, karena kan Tuhan Yesus itu enggak berkenan kalau didampingi dengan mamon. Ya, Tuhan, mamon, enggak bisa berjalanan bersama-sama, paralel, enggak bisa. Pilih antara Yesus atau mengikut mamon. Ternyata si laki-laki ini yang kaya sekali tidak mau menyerahkan, menuruti segala yang diperintahkan Tuhan. Sedangkan Zakheus saja yang tadi kita ilustrasikan hitung-hitung, tadi kita udah hitung ya, pasti akan 0 ya, mungkin minus paling ya, mungkin harus jual-jual harta benda yang lain-lain lagi. Tapi Zakheus yang kecil, yang berdosa, yang dizolimi, yang tidak dianggap, tapi dia mau mengikut Yesus dan dia tidak ikut mamon. Yang dulunya dia ikut mamon, sekarang tidak ikut mamon. Tapi ternyata orang kaya ini, yang pemimpin ini, dia tetap tidak mau keterikatan dari mamon. Siapa yang di sini, saudara-saudara dan saya mungkin juga, mamon itu kadang-kadang penting. Tetapi kalau nggak ada mamon, nggak bisa beli beras, nggak bisa bayar listrik. Tetapi spirit itu apa ya? Hasrat atau keinginan terhadap mamon itu yang Tuhan tidak kenan. Karena itu cinta akan uang akan menghancurkan. Karena itu kita perlu uang. Kita perlu uang, saya pun perlu uang. Suami saya juga perlu uang. Di sini saudara-saudara perlu uang. Tetapi bukan uang yang menjadi segala-galanya. Ya, jadi karena itulah kita tetap rendahkan diri kita untuk sama seperti Zakheus. Jangan seperti orang pemimpin muda tadi, bahwa kita mau seperti Zakheus, dia merendahkan hatinya, memberikan semuanya dan ikut Yesus. Maka terakhir apa? Seluruh rumahnya diselamatkan. Ya kan? Itulah upah daripada yang Zakheus dapat. Ya kan, seluruh rumahnya mengenal Yesus, seluruh rumahnya makan bersama Yesus. Karena apa? Tiada yang lain, harus Yesus yang utama-utama. Tanpa Yesus kering hidup kita. Saya pernah merasakan kering, yang dimana tidak bisa ditempatin sama siapa-siapa.
sama kekayaan, sama teman, sama pekerjaan, sama keluarga, tidak pernah. Tetapi saya terus hadirkan Tuhan. Tuhan, tolong berikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tetap hadir bersama saya dan keluarga. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu. Karena pelajaran dalam rumah tangga ini susah, nggak ada tamatnya. Ya, benar ya saudara ya. Saya kemarin sama suami 2018 lalu sekolah sekolah teologi bersama-sama. Bukan karena mau menjadi pendeta, bukan karena mau menjadi yang pelayanan yang terlalu dalam ya, enggak. Cuman mau belajar, yuk Dad mau enggak? Mau ternyata, berdua lah kami ke kuliah di 2018 itu. Nah setahun lebih kita menikmati offline. Yang dimana kita, teman-teman kita udah pinter-pinter ya, karena mereka banyak backgroundnya memang sudah sekolah teologi S1. Sedangkan kita ini sekuler, tiba-tiba masuk ke dalam teologi diam-diaman, gak ngerti Bu, ya kan apa nih artinya, baca Alkitab bisa sekedarnya, ngerti-ngerti aja, tapi kan kalau belajar lebih dalam lagi. Nah kemudian langsung masuk kepada pandemi, online. Nah online, Tuhan terima kasih online. Jadi kan gak harus ketemu sama dosennya ya. Bisa nyontek, bisa lihat Google ya kan, cheating. Tapi kan gak boleh. Tapi karena keadaan sehingga membuat seperti itu. Dan dosennya pun memberikan bukan hal yang susah-susah kayak kita pelajaran di SMA, SMP ya. Enggak seperti itu. Jadi mengajari benar-benar online ya, online. Ada juga di situ bimbingan tesisnya juga online, bimbingan tesis online. Kemudian apa Dad? Yang mau kita presentasi untuk sidangnya pun online ya. Online pun tetap deg-degan. Gimana kalau offline ya? Offline tuh berhadapan, ini aja online aja udah deg-degan. Udah si suami saya begini-gini kakinya, tak. Saya bilang saya giniin, jangan begini-gini lagi, tak. Jadi dia nervous. Jadinya tanpa sadar dia tak. Saya bilang pegangin lagi, tak. Sampai terakhir ibu bapak tak-taknya itu loh. Nah kemudian puji Tuhan kita lulus dan puji Tuhannya lagi kita di wisudanya offline. Kemarin di November 2021 kami offline, tapi memang hybrid. Saya mau ngajak mama saya, tapi nggak bisa karena hanya tertentu ya Dad ya. Dan takutnya waktu itu COVID lagi tinggi-tinggi, saya takut mama saya ketularan. Kenapa? Karena di situ banyak kerumunan. Mertua saya pun tidak datang. Jadi di situ baru seumur hidup lah pengalaman mungkin ya, bisa di wisuda bareng-bareng suami. Nah jadi sekarang saya dan suami sedang mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu juga tetap mengusahakan keselamatan, mengejar keselamatan. Bukan melalui sekolah, enggak. Tapi benar-benar minta Roh Kudus datang, hadir, tampil Tuhan. Tuhan jadilah tamu yang tiap hari Tuhan dalam rumah tanggaku Tuhan. Masuk di saat saya sekarang sudah bangun pagi terus ngurusin anak, ngantar sekolah. Jam 5, setengah 5 itu udah bangun. Ya, terus saya buka pintu, saya berdoa Tuhan biarlah mengalir Roh-Mu Tuhan. Penuhi rumahku dengan hadirat-Mu. Karena damai yang aku perlukan dalam rumah tanggaku. Seperti itu ya Bapak Ibu, siapa yang masih berantem-berantem sama suami, sama istri, ngalah. Nah kalau mau ngalah belajar sama suami saya. Dia orangnya super ngalah ya, jadi sama-sama ngalah, kita pun juga ngalah. Dedi yuk ketemu di tengah, Dedi Nur turun, saya naik. Nah ketemu di tengah, jangan udah tinggi-tinggi yang di bawah nggak akan nyampe ya. Tapi kalau yang tinggi turun ke bawah, yang bawah naik ke atas, ketemu nggak? Ketemu. Yang ada anak-anak akan berbahagia. Nah suatu kali saya berantem sama suami lumayan ya, terus dilihat sama Kimberly. Nah setelah itu nggak lama udah bayan lagi nggak lama sih. Terus kata si Kimberly gimana? Udah bayan ya katanya. Nah anak kecil loh, udah bayan ya, cie katanya. Jadi kan malu sendiri ya, mau berantem malu sendiri seperti itu ya. Oke, mungkin kita akan tutup. Terakhir deh, kayaknya ada deh, boleh nggak terakhir? Mungkin kita sama seperti Zakheus masa lama. Kenapa?
menjadi orang bermasalah. Seperti saya di tahun sebelum 2009 saya menjadi orang yang sangat bermasalah. Dan kita hanya mengutamakan dunia karena dunia itu indah sekali. Dan saya pun pasti dihina. Ya, pasti ada orang yang tidak suka dengan saya. Tetapi dengan belajar dari kehidupan Zakheus, kita akan diubahkan menjadi berkat bagi rumah tangga kita, menjadi sumber berkat anugerah dan keselamatan, sehingga keluarga saya dan Bapak Ibu bisa diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau tetap hadir Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pikiran hati jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar tidak akan lalu begitu saja. Tetapi kami dapat boleh menjadikan firman ini Tuhan menjadi teladan. Bahkan kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. We need you Lord. We need you Lord. We found and I found you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah beracara Roh Kudus memenuhi kami di rumah ini Tuhan, di gereja ini Tuhan, melalui semua apa yang kami lakukan, biarlah kami berkenan kepada Engkau. Kami hancurkan segala masalah apapun Tuhan, kutuk penyakit apapun Tuhan yang tidak berkenan di dalam kami Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan, keselamatan terjadi di gereja ini. Dan kami membawa berkat yang daripada Tuhan dan kami bagikan ke dalam anak-anak kami, rumah tangga kami, saudara-saudara kami. Betapa baik yang Engkau Tuhan. Kami ingin memberitakan firman-Mu Tuhan. Jangan diam Tuhan, tetaplah berkarya Tuhan. Jangan diam Tuhan, tetapi kami rindu Engkau Tuhan. Mengalir memenuhi jiwa kami Tuhan. Karena kami rindu dan ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau bersaksi dalam menyanyikan sesuatu lagu, tapi tolong dibantu ya. Lagunya apa tadi Bang? Saya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertakanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari kita nyanyikan lagi lebih sungguh. Ya Tuhan, apapun musim yang kami alami Tuhan, badai kekering dalam rumah tangga kami, dalam ekonomi kami Tuhan, jiwa kami kering Tuhan, roh kami kering Tuhan. Tapi Engkau tidak akan berubah Bapa, bahwa Engkau mencari kami Tuhan.
Engkau menemukan kami Tuhan. Mari gandeng kami Tuhan dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan. Jangan kami Tuhan terlilit hutang Tuhan. Jangan kami terlilit dosa yang benar-benar tidak kami inginkan Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang sempurna. Karena itulah kami akan sempurna Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Lihat kami Tuhan. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin besar Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak akan sia-sia semuanya Tuhan jika kami berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, dan meliharaku seumur hidupku. sekali lagi dengan hatimu Tuhan katakan, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, darah-Mu menyucikan dan menguduskan, bahkan mengubah hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur akan itu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Berkati dia, urapi hidupnya dan keluarganya Tuhan. Biar dia menjadi alat-Mu Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan pengumuman dan persembahan Tuhan. Kiranya
Engkau tetap memimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, sambil menyiapkan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, hari Selasa, setiap Selasa kita akan ada doa bersama jam 7:30 malam 19.30 via Zoom Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang punya waktu kita sempatkan untuk join bersama kita doa bareng-bareng nanti. Juga akan ada firman juga yang disampaikan. Lalu setelah itu minggu depan jam 7 pagi akan ada ibadah youth. Bagi yang belum menikah dan masih sekolah silahkan join. Bagi yang masih merasa muda kayaknya belum dulu ya. Buat yang di umurnya di bawah-bawah aja gitu. Siapa tahu ada yang masih merasa muda kan ya padahal udah menikah gitu. I'm joking guys. Oke, so tetap bantu dalam doa Bapak Ibu untuk acara Natal kami, acara Natal kita. Iya, hebat banget. Nanti Natalnya akan diadakan pada tanggal 10 sampai 11 Desember, 2 hari Bapak Ibu di Villa Bukit Berkat. Kita mau sama-sama retreat, jalan-jalan. Asik. Untuk biaya itu 250.000 per orang, di bawah 5 tahun free. Yeay, yang 25 tahun senang. Bapak ibunya yang pusing. So, extra kolekte akan dialihkan untuk Natal hari ini, nanti jualan juga ada di bawah. Dibeli ya Bapak Ibu, dihabisin. Ya habiskan ya. Keren tiap hari, tiap minggu tuh habis terus, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga untuk dukungan doa dan dananya Bapak Ibu. Mari semua kita bersatu dalam doa, nanti Kak Kesi bisa pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita mau persiapkan persembahan kita dan sebelumnya sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan selalu baik dan terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberi, kami akan mengembalikan apa yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah Tuhan berkati hati kami, berkati juga hidup kami Tuhan, supaya semakin hari kami bisa semakin mengelola setiap yang Tuhan beri dengan baik. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau terus baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari semua Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari kita satukan doa dan tundukkan kepala kita. Adalah kasih karunia-Mu kalau sampai saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Karena kami tahu ibadah ini boleh terselenggara atas kasih dan anugerah-Mu. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kau berkati PL, singer, pemusik, tamborin, multimedia, kolektan Tuhan. Bahkan Engkau berkati Ibu Yona Tuhan yang sudah melayani kami. Biarlah kasih karunia dan pengurapan-Mu turun atas Ibu Yona Tuhan. Bahkan di dalam keluarganya. Biarlah pemakaian Allah bertambah-tambah dalam hidupnya. Hikmat, urapan-Mu turun Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini diutus untuk melayani, ada kebenaran yang dinyatakan, sehingga di dalamnya ada kemerdekaan yang dibebaskan bagi setiap orang yang terikat. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap kami juga yang ada, kami berdoa untuk Natal kami Tuhan. Ada masih begitu banyak yang kami butuhkan, tapi kami percaya apapun yang menjadi kebutuhan yang sudah dikerjakan oleh panitia Natal, semuanya akan dicukupkan pada waktunya. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Kau berkati ketua panitia untuk terus Tuhan diberi kemampuan untuk bekerja dan menyelesaikannya Tuhan. Kami minta ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Biarlah pada saat ini mereka merasakan jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Bagi Ibu Markus Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang menjamahnya Tuhan. Bagi Bapak Markus juga Tuhan, Engkau tolong jamah vertigonya. Supaya dia boleh pulih sembuh total Tuhan. Sehingga mereka boleh beraktivitas lagi untuk hari Senin. Dan hari Minggu mereka boleh bersama-sama dengan kami. Kami minta di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di dalam seluruh pergumulan mereka. Baik itu dalam kehidupan mereka berumah tangga, dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka. Apapun yang saat ini mereka hadapi, Tuhan buka jalan dan beri kemenangan. Kami minta ini hanya di dalam nama Yesus. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang studi sekolah maupun kuliah. Supaya mereka menjadi berhasil karena hikmat yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan segala ucapan syukur kami.
Dan kami berdoa bagi Indonesia, bangsa kami yang kami cintai. Kami berdoa bagi pemimpin kami, Bapak Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin. Biarlah di dalam kepemimpinan mereka, Indonesia bisa dibawa keluar dari inflasi, bisa dibawa keluar dari krisis yang terjadi, bahkan diberikan hikmat akal budi untuk menciptakan lowongan pekerjaan, setiap masukan income Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, kami percaya Indonesia ada karena Yesus di tengah-tengahnya, dan Indonesia akan mengalami lawatan dan pertobatan yang besar. Terima kasih Bapak, kami serahkan segalanya ini dalam tangan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau demikian saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang daripada Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya saat ini hingga Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.